Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf pada anak-anakku, ada perubahan jadwal untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Yulianto, dan karena berhalangan hadir sehingga saya maju untuk materi yang pertama. Sekali lagi, saya mohon maaf untuk anak-anakku semua. Silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia MPLS. Jadi sebelum saya mulai ke materi, mohon untuk anak-anakku segera memulai mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia MPLS SMK Negeri Jatirogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta MPLS SMK Negeri Jatirogo tahun 2020-2021. Salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama lain. Sebelum ke materi, kita perkenalkan dulu. Jadi pindahnya pola yang tidak. Jadi sekali lagi mohon maaf karena masih sinyalnya juga masih kurang. Sinyalnya kurang bagus, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi saya untuk kali ini memberikan materi stakeholder dan budaya sekolah. Jadi sebelum saya ke materi, saya perkenalkan dulu, yaitu ini gambar saya, ya, foto saya. Nama saya Poryadi, bisa dibaca sendiri, Poryadi ST, selaku Waka Manajemen Mutu dan sekaligus guru teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan. Jadi perhatikan anak-anakku, kalau sudah melihat saya ini bisa dipanggil, ya, karena kita belum bisa bertemu di sekolah karena kondisi COVID-19. Dan saya berharap semoga COVID-19 segera selesai sehingga kita bisa kontak langsung atau belajar langsung di SMK Negeri Jatirogo yang kita cintai ini. Dan selanjutnya saya perkenalkan untuk anak-anakku, ini sangat penting sekali.
perlu diketahui di SMK Negeri Jatirogo. Ini adalah Bapak Kepala SMK Negeri Jatirogo atau Bapak Kepala Sekolah ya di SMK Negeri Jatirogo. MPD gambarnya atau fotonya seperti ini. Silahkan kalau ketemu juga bisa dipanggil. Ini sangat murah senyum sekali ya. Ini tugasnya memimpin dan mengatur kondisi sekolah di SMK Negeri Jatirogo. Bapak Kepala Sekolah ini juga bekerja dibantu oleh beberapa wakil ya. Beberapa wakil, yaitu wakil kepala sekolah yang bagian sebelah kiri ini bernama Ibu Sayekti Eka Naviana, STP, SPD, STMPD ya. Ini bernama Bu Sayekti sebelah kiri saya ini. Ini selaku Wakaumas, ya, selaku Wakaumas yang mengatur kegiatan kehumasan, ya, misalnya tentang prakrit, tentang permasalahan di industri, tentang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, ini yang mengatur Bu Sayekti ini. Terus yang sebelah kanan ini Bu Siti Khairu Roma, SPD, yang cantik ini. Ya. Ini Bu Siti Khairu Roma, panggilannya Bu Siti. Bu Rohma, nggak mau Bu Siti ya, Bu Rohma. Ini sebagai waka kesiswaan. Jadi anak-anakku yang berkaitan dengan beasiswa mintanya di sini. Ya. Jadi anak-anakku ya ini terkait dengan kesiswaan. Misalnya ada permasalahan dengan sekolah terhadap permasalahan siswa, silahkan berhubungan dengan Bu Rohma ini. Ya. Ini diingat-ingat wajahnya ini ya, cantik-cantik. Terus yang tengah ini saya sendiri, Pak Puryadi ya, panggil saja Pak Puryadi kalau di jalan. Nah, ini saya selaku Waka Manajemen Mutu. Jadi berhubungan dengan mutu pendidikan di SMK Negeri Jatirogo. Ya, jadi misalnya kok merasa kurang apa di SMK, silahkan laporan, nanti saya laporan ke masing-masing bidang ini. Ya, di seperti itu prosesnya. Terus yang di anteng ini, nah ini sebelah bawahnya Bu Saiki ini Pak Andri Kurniawan, MPD ya. Pak Andri Kurniawan, MPD. Ini waka kurikulum, ya diingat-ingat ya. Jadi kalau pembelajaran ini masalahnya dengan Pak Andri Kurniawan. Ya. Dia akan memfasilitasi semua untuk kegiatan pembelajaran, termasuk guru-gurunya. Nanti kalau kurang akan ditambah terus untuk peningkatan pembelajaran kita. Jadi berhubungan sama Pak Andri Kurniawan ini. Ya, diingat-ingat wajahnya. Ini rumahnya Klangon. Nah, Klangon itu Wotsogo. Terus yang terakhir, ini Bapak Teguh Yulianto SPD. Ini menangani masalah sarana prasarana. Ya, jadi nanti saya misalnya di SMK ini ada usulan disampaikan ke Pak Teguh. Misalnya kok kurang apa, sarananya bangkunya mungkin kurang, nah mintanya Pak Teguh. Atau ruangannya kurang, nah mintanya di Pak Teguh. Jadi seperti itu prosesnya ya, menangani sarana prasarana di SMK Negeri Jatirogo. Ini langsung terkait sama Pak Teguh. Misalnya kok masalah peralatan untuk kebersihan, nah ini juga di Pak Teguh, ya mintanya di Pak Teguh. Terus selanjutnya, selain dibantu oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri Jatirogo ini, ada beberapa tenaga tambahan lagi, yaitu Kaprokli. Ya, Kaprokli. Ini semua kebetulan pas cewek-cewek yang ganteng satu orang ini.
cuma satu. Ini Pak Budi Utomo namanya yang tengah ini. Nah, ini Pak Budi Utomo, ini Kepala Kapropli jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau Teknik Otomotif. Ya. Jadi anak-anakku yang otomotif, terutama yang otomotif, nanti mengikuti ini Pak Budi saja. Jadi urusan di TKR misalnya kok kurang peralatan apa? Ini untuk yang jurusan TKR. Ingat-ingat wajahnya. Ya, seperti ini. Terus yang kedua sebelah kiri ini Bu Nurul Faizah SPD. Ini Kapropli jurusan busana butik atau tata busana. Ya. Jurusan tata busana. Nah, ini cantik sekali. Ya. Ibu Nurul Faizah. Jadi yang menangani bidang tata busana. Jadi anak-anakku yang jurusan busana ini ibunya ya, tolong diperhatikan, diingat-ingat. Ini ibunya untuk jurusan tata busana. Terus yang sebelah kanan ini Bu Fatia Rosida. Ini menangani di jurusan biologi pertambangan. Nah, jadi pertambangan ini banyak tugas di luar. Menggali tanah di sekolah harus di tempat untuk praktek, yaitu di lapangan. Ya, di lapangan. Biasanya kita bekerjasama dengan PT SAF untuk praktek di lapangan di sana. Terus di bawah sebelah kiri ini Bu Dr. Anda Heni Kusumawati. Saya ulangi, Kusumaningsih ya. Ini Dr. Anda Heni Kusumaningsih. Ini untuk Kapropli akuntansi keuangan. Jadi untuk akuntansi, jurusan akuntansi ini berhubungan dengan Bu Heni. Ini yang membidangi untuk akuntansi Bu Heni. Jadi untuk anak-anakku yang di jurusan bisa berhubungan dengan Ibu Heni. Lebih lanjut akuntansi itu isinya seperti apa. Demikian juga di busana nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Faiz seperti apa sekolah di busana itu. Jadi nanti kalian akan tahu, akan menikmati sekolah di sana. Ya. Demikian juga di TKS juga demikian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Budi Utomo. Ya. Di pertambangan, meskipun di RPL. Terus yang terakhir ini, Ibu Sukesi Eskom, sarjana komputer. Ya. Ini yang menangani jurusan rekayasa perangkat lunak. Ya, ini jadi untuk anak-anakku yang RPL bisa melihat wajahnya Bu Sukesi ini, ya, ingat-ingat. Jadi seperti ini, cantik juga. Jadi semua cantik, yang ganteng satu, Pak Budi aja ini. Ya. Jadi silakan untuk anak-anakku untuk mengingat kaprofitnya masing-masing, ya. Nanti masalah di jurusannya juga akan dijelaskan oleh Bapak Ibu, Bapak dan Ibu Kapropli, ya. Misalnya di sana akan menangani apa, jarinya apa, nanti akan disampaikan oleh Bu Nurul Faizah. Dan di TKR juga demikian. Nanti di TKR juga diajari tentang ilmunya otomotif, ya, mulai dari memperbaiki sampai merusak sampai baik lagi, ya. Itu akan diajari di sana. Jangan khawatir, di otomotif peralatan untuk di SMK lengkap semua, ya. Untuk misalnya praktek sangat lengkap sekali, ya. Jadi nggak usah takut nanti di SMK diajari apa. Untuk peralatan saya kira untuk di masing-masing jurusan semua sudah ada semua, ya, dan sudah lengkap. Terus
Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas, nanti bisa menghubungi lewat WA ya. Karena kita kondisinya seperti ini, masih daring, tidak bisa kontak langsung, tidak bisa tanya jawab langsung, sehingga kita perlu lewat WA atau media yang lain, yang penting bisa berhubungan dengan Bapak Ibu guru. Tapi yang sopan dan punya etika yang baik ya. Mungkin itu saran saya untuk berkomunikasi, dan waktunya juga jangan seenaknya nanti jam 2 malam kan kurang bagus ya. Kalau bisa dilayani, kalau tidak bisa ya mungkin Bapak Ibu juga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga mungkin juga tidak dibalas ya. Nah, selain dari kepala sekolah tadi sudah ada, wakil kepala sekolah juga sudah ada, Kaprokli sudah saya jelaskan juga ya. Di SMK juga didampingi oleh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu guru kalian nanti kalau sudah masuk di SMK, kamu akan melihat Bapak Ibu guru ini dan tenaga kependidikan di SMK Negeri Jatirogo sebanyak ini. Ini belum semua ya, karena yang masuk kadang-kadang tidak semua masuk ya. Ini baru sebagian aja. Jadi gurunya di SMK cukup banyak sekali, ada 80 lebih. Ada 80 lebih anak-anak. Jadi jangan khawatir, nah di SMK nanti tidak diajar, pasti diajar karena gurunya lengkap. Ya. Jadi bisa dilihat ini, mungkin ada yang sudah kenal atau tetangganya bisa dilihat di sini ya. Ini Bapak Ibu guru kalian yang nanti akan mendampingi kalian dalam pembelajaran hingga lulus dan sukses sehingga bisa bekerja dengan sesuai bidangnya masing-masing. Ya, itu harapan kami selaku pembimbing di SMK Negeri Jatirogo. Untuk visi dan misi kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Siti Koiri Roma ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, cuma akan saya ingatkan aja visi dan misi SMK ini sangat penting anak-anakku. Jadi sebelum kamu masuk di SMK, ya, harus tahu untuk apa saya ini di SMK ya, harus tahu. Oh, SMK itu apa? Harus tahu di dalamnya kayak apa. Jadi perlu tahu. Kalau kalian tidak tahu visi misinya, ya percuma sekolah di SMK. Ya. Berarti cuma ikut-ikutan. Paling tidak saya masuk di SMK tahu, oh SMK Jatirogo itu mencetak tenaga ahli. Ya. Berarti saya harus ke sana. Oh SMK Jatirogo itu sudah bekerja sama dengan dunia industri. Ya. Berarti kamu sekolah sudah siap untuk bekerja. Nah, itu visi misinya seperti itu. Nanti baca sendiri ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Rama secara detail. Ya. Ini visi misinya seperti itu. Yang penting kalian niati sekolah dengan tulus, ikhlas, dan rajin. Insya Allah kalian akan bekerja dengan baik dan sesuai bidangnya masing-masing. Ya, itu harapan kami dan doa kami selalu menyertai kamu. Ini tujuan SMK, ya. Tujuannya juga sudah jelas. SMK juga punya tujuan ya. Jadi sekolah kita berada di daerah ini mempunyai tujuan. Ya. Kalau sekolah kita mau bekerja nggak punya tujuan, yang nganggur. Ya. Misalnya kita mau ke sawah, apa kita ke sawah? Ya. Kan nggak ada aktivitas. Jadi kan kalian SMK juga demikian. Punya tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencerdaskan kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Ya. Banyak sekali di sini. Ya. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Siti Koirul Rohman. Nah, ini profilnya SMK Negeri Jatirogo ya. Jadi namanya nggak ada semua, alamatnya jelas. Ya, seperti ini
profilnya SMK. Nah, ini sekolah kita, kampus kita ya, hijau sekali. Kalian tidak akan kepanasan, rindang ya. Mudah-mudahan kalian nanti kalau sudah sekolah normal, kalian betah sekolah di SMK Negeri Jatirogo. Jadi pertama, saya akan menjelaskan di sini. Pertama, kalian masuk, kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Roma ya, masuk jam 7. Kalau kalian lebih jam 7 nanti akan tertutup seperti ini. Ya. Akan tertutup seperti ini. Hanya melihat kerindangan dan keindahan di SMK Negeri Jatirogo saja. Dan nanti kalau sudah jam 7 lebih, kalian masuknya dikumpulkan di depan sini. Ya. Akan dibina oleh Bu Siti Khoirul Roma selaku kesiswaan tadi. Ya. Akan dijejerkan, diberi sanksi atau apa, sanksinya akan banyak sekali. Ya. Kalau masih belum beransur ya dipanggil orang tua. Terus nanti akan berjajar Bapak Ibu guru ya. Nah ini budaya SMK juga, kita melatih anak-anak etika, jadi naik sepeda motor dari sini usahakan dituntun ya, jangan dinaiki, karena ada Bapak Guru yang akan berjajar di sepanjang jalan ini. Nah, tujuannya apa anak-anakku? Tujuannya adalah untuk bersalaman kepada Bapak Ibu Guru, ya untuk bersapa, untuk memberikan senyuman kepada kalian sehingga kalian betah di SMK Negeri Jatirogo. Ya, jadi anak-anakku kalau sudah masuk di pintu gerbang, sepedanya dituntun makanya. Ya, terus silakan sepedanya diparkir yang sudah disediakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di situ ada parkiran, ada 4 tempat parkiran, ya, ada 4 tempat parkiran. Itu nanti akan dibagi Bu Roma sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya. Nah, setelah parkir, silakan untuk meninggalkan parkiran dan bersalaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di sepanjang jalan ini. Ya ini tujuannya untuk melatih kita beretika pada Bapak Ibu guru ya, membentuk karakter kita. Jadi silakan bersalaman kalau sudah parkir, jangan gerompol di parkiran, ya anak-anakku ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau sudah nanti berada di parkiran, silakan untuk meninggalkan tempat parkiran untuk segera bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Jadi kalian sudah melihat begitu indahnya kampus kita atau sekolah kita SMK Negeri Jatirogo ini. Ya. Kita lanjut. Nah ini profil sekolah. Kita setiap tahun sebetulnya setiap PPDB membuat ini, tapi meskipun kita kemarin tidak membuat ini karena kondisi online, tapi alhamdulillah sekolah kita sudah penuh ya, sudah penuh semua pagunya tanpa kurang sedikit pun ya, sudah terpenuhi semua. Jadi pagunya full. Ya. Nah ini sekolah kita. Ya. Lalu dikembangkan terus. Nah, ini perpustakaan yang kalian nanti kalau sudah masuk normal bisa dibudayakan untuk membaca meskipun hanya 30 menit. Ya. Dibiasakan budaya membaca. Kami juga sudah menyediakan fasilitas di situ, buku-buku yang sudah lengkap dan terupdate ya. Jadi silakan kalian membaca di situ, gunakan waktu untuk belajar. Ya, gunakan waktu untuk belajar, selalu belajar. Ya. Kita belajar itu tidak ada habisnya ya. Sampai usia kita tua, sampai meninggal, kita tetap harus belajar. Ya. Silakan mencari literasi di perpustakaan SMK Negeri Jatirogo. Cukup lengkap sekali. Kita selalu menambah-nambah terus buku-buku fasilitas di situ ya. Nah, ini anak-anak saya yang sering berada di perpus. Nah, ini juga staf-staf perpus, ibu-ibu ya. Nah, ini anak-anakku sudah memilih
membaca dan memilih buku, ya, memilih-milih dan membaca buku di perpustakaan. Nyaman sekali anak-anakku, ruangannya AC sekali ya. Jadi nyaman kalau berada di perpus nyaman, tapi jangan membawa makanan ya kalau di perpus, karena nanti kotor dan mengganggu kawan-kawan yang lain. Oh, ini anak-anakku semua yang sedang membaca, meskipun kadang-kadang duduk di lantai atau di kursi juga ada, kalau perlu ya di lantai seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di SMK Negeri Jatirogo ada 5 jurusan. Nah, ini akan saya ulangi. Pertama, jurusan teknik kendaraan ringan. Ini menangani tentang keotomotifan, ya, masalah-masalah di otomotif. Ini yang mempelajari adalah di PKL. Ya. Terus yang kedua, jurusan geologi pertambangan. Ya, geologi pertambangan ini menangani masalah penambangan alam ya di khusus penambangan dan galian di dalam tanah ya. Terus yang ketiga, jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini program-program komputer ini dipelajari di RPL ini. Yang keempat, jurusan tata busana ini menangani masalah desain ya, desain busana, menjahit, termasuk tata rias. Nanti akan diajari juga di tata busana ini. Terus yang terakhir, akuntansi keuangan. Nah, ini menangani masalah cara penghitungan ya, cara penghitungan keuangan. Nanti akan diajari mulai dari buku harian, jurnal sampai buku besar sampai terjadi neraca, akan diajari tahu untung dan ruginya juga. Nanti akan diajari di jurusan akuntansi keuangan ini. Oh, ini labnya RPL ya. Nanti kali yang RPL belajarnya seperti ini ya. Nah, ini di otomotif. Nah, cuma gambarnya nggak jelas, saya belum menampilkan kemarin gambarnya yang untuk otomotif ya. Ini kantinnya sangat sehat sekali, sangat besar, nanti juga akan lihat juga ya, nyaman juga dan sehat juga. Karena kita sudah adiwata, sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik ya. Untuk penggunaan plastik juga dikurangi, termasuk bahan pengawet juga dikurangi, pewarna juga dikurangi. Ya. Kita akan tetap menjaga kantin ya, tidak sembarangan bisa menjual makanan di sekolah. Ini tidak perlu ya. Nah, kita SMK Negeri Jatirogo juga bekerja sama dengan polisian ya, anak-anakku. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Siti Khoirul Rohmah terkait dengan penggunaan helm. Anak-anakku kan belum cukup usia sehingga tidak memiliki SIM, tapi difasilitasi oleh orang tua menggunakan sepeda motor. Ini sebetulnya tidak boleh anak-anakku ya. Makanya tidak boleh, kan sudah melanggar itu sebetulnya. Tapi diberi kebijakan, bukan kok diperbolehkan, tapi ada kebijakan yang mengizinkan ya, tetap memakai kendaraan tapi menggunakan helm anak-anakku ya. Kita kerjasama dengan Polsek memberikan kebijakan seperti itu, termasuk selain helm kendaraan juga tidak boleh pretelan, harus standar ya. Nanti kalian kalau melanggar ini selain ditilang di sekolah juga ditilang oleh kepolisian. Yang nilang siapa? Ibu Siti Khoirul Rohmah ya, kesiswaan nanti akan dibantu oleh
kesiswaan yang lain ya. Ini kerjasama kita dengan kepolisian ya. Betulnya ada Kuramil juga, Perhutani, kita juga kerjasama dengan dunia industri itu yang lain ya. Banyak sekali kita kerjasama dengan perusahaan juga ada, kita Astra ya, terus PT Pama, BMI, Sritek. Jadi banyak perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK. Jadi jangan khawatir kalian masuk di SMK nganggur ya. Yang penting sekolah yang serius, sungguh-sungguh, insya Allah akan kerja dengan bagus sesuai bidangnya. Ini sudah ada penandatanganan MOU ya antara sekolah dengan kepolisian. Ini kemarin waktu ujian nasional kita didatangi oleh Bapak Kepala Daerah atau Bupati ya, dan langsung didatangi ya, untuk memeriksa keadaan ujian nasional ya. Tahun kemarin, karena kemarin ini ujian nasional tidak ada. Ini busana, pembelajaran di busana seperti ini. Yang anak-anakku yang nanti jurusan busana, peralatannya juga sudah lengkap juga ya. Ini waktu ketemu Pak Bupati. Ini yang sebelum saya mengakhiri, jadi anak-anakku nanti biasakan untuk banyak senyum. Ketemu teman atau Bapak Ibu guru silahkan salam ya. Lebih sering menyapa, sopan dan santun. Dan yang terakhir usahakan nanti juga saling salam-salaman ya. Itu harapan kita ya. Ini membudayakan kalau kita ini satu keluarga ya, satu nasib, satu perjuangan, mari kita bangkit bersama untuk bersatu ya. Sehingga membuat SMK bisa. Ya, itu harapan kita. Terus yang terakhir ini tentang juga kebersihan. Ya, pertama kebersihan. Sekolah kita selalu berusaha menjadi sekolah yang bersih sehingga kita sehat, nyaman dalam belajar. Ya. Kita menjadwalkan kegiatan bersih-bersih ini setiap 1 minggu anak-anak. Ya. Jadi setiap 1 minggu sekali ini di rolling. Misalnya hari Selasa, minggu depan hari Rabu, terus minggu depannya hari Kamis, terus minggu depannya hari Jumat, Sabtu, untuk jam 1-2 kita bersih-bersih anak-anak. Supaya apa? Supaya sekolah kita bersih. Kalau bersih kita nyaman belajar, duduk juga enak. Ya, melihat sekolah kita, kelas kita kelihatan rapi, bersih, kita betah sehingga ya. Sehingga kita betah berada di sekolah. Yang kedua, keindahan. Keindahan itu seperti ini. Jadi anak-anakku di depan kelas, ya, itu banyak sekali taman dirawat anak-anakku ya. Kalau di situ sudah ada keran, disirami, ya disirami biar kelihatan tamannya indah, bagus, ya. Sehingga kita masuk di SMK ini senang. Di SMK itu nyaman, indah sekali, ya. Terus yang ketiga kenyamanan. Kenyamanan. Kita perlu kenyamanan, ya. Anak-anakku untuk nyaman ini betulnya kita ya sudah nyaman di sini. Ya, kalau bersih, insya Allah kelihatan indah, kita akan nyaman. Yang keempat, ketertiban. Alhamdulillah sekolah kita sudah berjalan dari tahun ke tahun selalu meningkat untuk ketertiban ya. Meskipun masih ada 1-2 yang namanya anak ya kadang-kadang tidak tertib ya. Tapi sudah berusaha ya. Sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang kelima, kerindangan. Nah, kerindangan ini kalau melihat sekolah kita volume tumbuh-tumbuhan sangat banyak sekali.
otomatis rindang ya, rindang. Yang keenam, kesehatan. Nah, kesehatan ini terkait dengan beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, yakni kalau sekolah kita bersih, indah, otomatis semua terasa sehat. Ya, itu untuk kesehatan. Dan kita juga memberikan fasilitas kesehatan, yaitu ada UKS. UKS itu kita siapi di sana, ya, di dekatnya Kopsis. Ya, kalau anak kita sakit, bisa di UKS, minta obat di sana. Cuma kita belum punya tenaga khusus, ya, belum punya tenaga khusus yang menangani kesehatan. Insya Allah, kalau sekolah kita sudah maju, kita akan kerjasama dengan pihak rumah sakit untuk mendatangkan dokter, ya, atau tenaga kesehatan, sehingga kita akan terkondisi setiap waktu, ya, ada tenaga kesehatan di UKS. Ya. Yang ketujuh, keamanan. Insya Allah juga sekolah kita ini sangat aman sekali karena sudah dikelilingi CCTV. Jadi anak-anakku jangan macam-macam. Di SMK sini semua terpasang CCTV. Ya. Jadi insya Allah aman. Kalau ada helm hilang, saya yakin akan kelihatan, ya, akan kelihatan. Makanya saya minta anak-anakku, silakan kita sama-sama menjaga anak-anakku, ya, sama menjaga keamanan kita. Jadi jangan menaruh sembarangan juga meskipun kita sudah aman. Jangan menaruh HP atau dompet atau uang di sembarang juga. Nah, itu namanya memberikan peluang pada yang lain. Ya. Jadi aman itu bukan berarti terus kita seenaknya. Ya. Tetap sama-sama menjaga. Ya. Sama-sama menjaga sehingga sekolah kita menjadi kondusif. Itu harapan kita. Ya. Jadi itu yang terakhir anak-anakku. Mungkin kalau ada kontak langsung kita enak bisa tanya jawab anak-anakku, ya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punyai di SMK ini, ya. Jadi saya tidak bisa tanya jawab secara langsung, ya. Makanya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya. Sekali lagi, saya manusia biasa, banyak salah dan hilaf. Mungkin ada ucap kata atau tutur sikap yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.